ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, awal zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara di dunia ini, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih lagi pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahtim berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang baru lahir di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, awal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri adalah pada abad tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti yaitu selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban kita berpuasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita selama ini, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung ataupun orang-orang yang menjadi menang. Sebuah doa yang berisi harapan yang mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan benar-benar beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, awal zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kita rasakan tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal ini yang memunculkan sebuah
spiritual di negara Indonesia ini, yang yaitu dengan kata lain mudik. Sebuah tradisi yang berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang kembali melihat tanah kampung halaman ataupun tanah kelahiran. Sebuah tradisi leluhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa-masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja, di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak yang jauh melintasi laut dan sungai, medan yang terjal, jalan yang berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa rindu ataupun rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi yang canggih seperti telepon, media sosial, maupun video call tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat di kampung halaman. Kemewahan perkotaan tak akan bisa menggantikan manisnya kenangan dan kesederhanaan bersama teman-teman masa kecil yang selalu terbayang-bayang menjelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi untuk pulang kampung menuju rumah ibu pertiwi. Walau berada di tengah hutan, bahkan di pucuk gunung sekalipun, kerinduan pada tanah kelahiran seperti ini juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tersebut di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Berkatalah Rasulullah SAW, alangkah indahnya dirimu Mekah. Engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, nawadzumuratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan yang lebih mendalam. Hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok yang paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari sosok, tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, dan yang harus kita patuhi. Bahkan mereka adalah jimat yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia ini. Sebaliknya, kemarahan mereka merupakan kemungkaran dan bencana dalam kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, bahkan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan membentaknya dan jangan pernah sekali-sekali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termasuk dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapkanlah kepadanya perkataan-perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk kita bersimpuh kepada kedua orang tua kita, agar segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat kepada mereka, mari kita tancapkan dalam hati kita
dan fisik mereka. Kita selalu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita bayar dan bahkan tidak akan bisa lepas dari kita. Demi Allah dan demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka yang telah membesarkan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, umur yang panjang. Kuatkanlah iman dan Islam mereka. Kuatkanlah untuk terus membimbing kami, untuk terus memaafkan kami atas segala hal yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mudik lebaran kali ini, marilah kita raih kedua tangannya. Kita peluk tubuh mereka yang dulu kekal, yang merawat kita, namun sekarang sudah mulai melemah, bahkan termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan mereka untuk menjadi bekal hidup kita. Bagi kita orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ziarahi makam mereka. Kunjungi dan bersihkan pusaran kuburan mereka. Kita perlu sadar bahwa mereka di sana menunggu hajatan doa kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan untuk mereka. Dan sebaliknya, mereka yang masih ada di muka bumi ini sangat bersedih jika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana. Dan juga bagi orang-orang tua kita yang masih ada di muka bumi ini, alangkah baiknya jikalau kita berkunjung atau bermudik ke tempat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kepada kedua orang tua kita, mari juga kita saling memaafkan atas dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran ini menjadi salah satu momentum yang tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua, dan kepada sesama kita diampuni, sehingga kita menjadi insan yang kembali suci untuk mendapatkan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aku qauli hadzal astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما